Perkenalkan, saya Donde Sienturi dengan NIM 2892 350143, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas. Berikut saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 14 yang berjudul Perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik, perencanaan, dan isu logistik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di Universitas Pancasakti Bekasi. Hal yang dapat dipelajari dari bab ini yaitu mampu memahami dengan baik tentang 1. Pengertian tol laut Indonesia. 2. Perbaikan kinerja pelabuhan. 3. Efisiensi fasilitas. 4. Efisiensi transportasi. 5. Pelayanan dan solusi jasa logistik. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai lanjutan perencanaan dan isu logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. 1. Pengertian tol laut. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Dan kembali ke timur ke barat Indonesia, pada awalnya konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu 6 pelabuhan, diantaranya Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Makassar, dan Sorong, yang berperan sebagai hubungan dengan jalur transportasi laut. Lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera sebagai pusat produksi dan pemprosesan sumber daya alam dan energi. Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemprosesan hasil pertanian. Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan nasional, sedangkan Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perampok dan penyelundupan barang terlarang. 2. Memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. 3. Membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia. Langkah-langkah strategis yang mendukung tol laut Indonesia. Yang pertama, memperbaiki kinerja pelabuhan. Yang kedua, memperbaiki bekal. Yang ketiga, mengurangi pihak perantara atau disintermediasi. 4. Pembangunan tol laut ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi. 2. Perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan. Yang kedua, penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup. 3. Meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen. 4. Merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan. 5. Tanggung jawab pelabuhan mencakup perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sesuai ketersediaan lahan penyimpanan barang. 6. Meningkatkan efisiensi pembayaran pajak.
7. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Meski dwelling time di Tanjung Priok turun menjadi 4,7 hari pada awal tahun 2016, sebenarnya ada beberapa masalah operasional lain yang masih muncul di pelabuhan Indonesia, yaitu padatnya lalu lintas kapal atau congestion. Grovel tahun 2001 Del University of Technology yang disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari yang pertama, penuhnya tempat penyimpan pada quay atau dermaga. 2. Antrean kapal sebelum berlabuh. 3. Antrean modal transportasi yang mengangkut barang dari pelabuhan ke lokasi industri ataupun konsumen. 4. Biaya yang tidak efisien, misalnya biaya penyimpanan barang di pelabuhan yang murah dan pembayaran pajak yang belum selesai ketika kapal akan berlabuh. Tercatat pada tahun 2011, kualitas pelabuhan di Indonesia menempati peringkat ke-96 dunia di Tan Indonesia Infrastruktur IUS 25 Morgan Stanley 2011. 3. Efisiensi fasilitas. Beberapa kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi terkait di bidang logistik Indonesia. Yang pertama, pembangunan pusat logistik berikat. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum digunakan, diproduksi, atau dikonsumsi. Jadi gudang di kawasan berikat bonded adalah pergudangan untuk aktivitas perakitan atau penempatan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan 11 kawasan pusat logistik berikat atau PLB di Indonesia yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid 2. 11 kawasan PLB diantaranya terletak di Cakung, Balikpapan, Cibitung, Karawang, Cikarang, Denpasar, Merak, di mana barang yang disimpan sesuai dengan komoditas industri di kawasan tersebut. Adapun keuntungan lain adalah pengurangan impor barang termasuk BBM karena barang langsung ditampung di PLB. Penetapan harga barang pun tidak berdasarkan perhitungan harga di Singapura dan Malaysia. Penyediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah atau IKM dengan memperoleh penangguhan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor di mana barang jadinya adalah tujuan ekspor. 2. Integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan, fasilitas, pabrik atau gudang, dan transportasi. 3. Menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai hubungan Asia Tenggara. Sebagai langkah awal akan menjadi hubungan bagi pelabuhan di negeri sendiri karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan bersandarnya kapal di Singapura terlebih dahulu, maka ada 2 kali proses hubungan untuk kapal yang datang dari luar Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Indonesia. 4. Efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Karena itu, kita perlu memahami isu-isu transportasi dan peluang untuk mengefisiensikannya. Isu biaya transportasi di Indonesia sendiri meliputi poin-poin berikut. Meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai.
belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Dan yang terakhir, perilaku premanisme selama perjalanan. Isu biaya transportasi Indonesia disebabkan oleh yang pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi. 2. Meningkatnya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. 3. Belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transport. Biaya BBM memberikan kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus mengefisiensikannya konsumsi BBM yang itu sebagai berikut. Menghindari muatan berlebih, menjaga tekanan angin, menggunakan spare part yang masih layak, dan yang terakhir, melakukan perawatan kendaraan yang dengan baik. Beberapa langkah yang dapat ditempuh Indonesia karena kenaikan harga BBM adalah sebagai berikut. Pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur. Pengalihan subsidi BBM untuk peremajaan moda transportasi dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif. Dengan menilai komponen biaya transportasi, apakah perusahaan sebaiknya memakai moda transportasi sendiri atau outsource? Mempertimbangkan hal-hal berikut. Keuntungan outsource penyedia jasa transportasi memiliki program pelatihan karyawan yang baik, memiliki hubungan ke masyarakat dan pejabat yang baik. Perusahaan tidak menyimpan inventory, tidak perlu merekrut dan melatih pengemudi, dan tidak perlu berinvestasi moda transportasi. Selanjutnya, kerugian outsource. Jam kerja tidak fleksibel dengan kebutuhan perusahaan karena diatur oleh perusahaan penyedia jasa transportasi. Akibatnya, pengiriman mendesak tetap bergantung pada kinerja perusahaan outsource. Beberapa tindakan antisipasi dan proteksi terhadap risiko transportasi. Yang pertama, penggunaan GPS atau Global Positioning System pada truk dan mobil. Kedua, asuransi untuk mengemudi dan penumpang, risiko terhadap kecelakaan dan meninggal dunia. Selanjutnya ada pelayanan dan solusi jasa logistik. Yang pertama, pengiriman domestik, yaitu pengiriman dalam negeri. 2. Pengiriman internasional, yang berupa paket, dokumen, barang, dan diantarkan ke seluruh negara. 3. Jasa konsultasi, portofolio bea cukai, dan perdagangan. 4. Layanan pengemasan barang kiriman. 5. Merge in transit. 6. Kontak manufaktur, yaitu kerjasama antar jasa logistik dan perusahaan manufaktur. 7. Return atau reserve logistik. 8. Fasibilitas pengiriman dengan teknologi informasi, pelanggan dapat mengecek sendiri status dan lokasi terkini barang yang dikirimkannya. 9. Pedoman dan syarat umum pengiriman barang. Beberapa saran untuk mendukung kelancaran logistik. Yang pertama, jujur dalam pembelian untuk menghindari penyuapan. Kerjasama yang baik dan saling menumbuhkan kepercayaan. Ketiga, mengetahui detail barang yang akan dikirim, termasuk peraturan, izin, dan pengemasannya. Dan yang terakhir, memberikan layanan yang santun. Demikianlah perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik, perencanaan, dan isu logistik.
Sekian dan terima kasih.